Halo teman-teman, aku udah lama nggak bikin video YouTube. Hari ini saya lagi pengen sharing tentang satu kamera yang mungkin cocok buat pemula yang memang lagi nyari kamera di range budget mentok-mentok di 8 juta gitu. Karena kemarin saya dimintai tolong oleh salah satu SMP gitu untuk beliin kamera. Nah, saya tanya budgetnya 8 juta. Aduh, di situ agak muter otak nih. Karena kalau mau ngerekomin Sony A6400 itu kan masih di angka 10 jutaan. Sedangkan dia minta 8 juta itu mentok. Dan kalau saya ketika ditanyain harga mentoknya segitu, nggak mungkin saya beliin kamera di harga segitu. Kenapa? Karena budget-budget kamera di range di bawah 10 jutaan tuh biasanya baterainya boros banget gitu. Sehingga ketika mau ngebeliin kamera, saya pasti akan berusaha untuk punya spare budget buat beli baterai cadangan. Nah, nggak usah panjang lebar, hari ini saya ngerekomin satu kamera yang cocok banget untuk pemula, yaitu EOS M50. Ini EOS M50 yang Mark 1. Kenapa? Karena yang Mark 2 itu budgetnya udah di atas 8 juta. Kenapa milih ini? Kenapa nggak pilih Sony A6000? Nanti kita akan bahas tuh. Ini beberapa isinya. Sebenarnya kemarin sudah saya buka, sudah saya pasang juga strapnya. Nih kameranya. Cukup compact, kecil, tapi saya punya alasan kenapa saya pilih ini nih. Kita ambil lensanya dulu. Kamera Canon itu dari dulu sampai sekarang ya, dia itu terkenal user interface-nya atau penggunaannya itu sangat cocok untuk pemula karena gampang banget, menu-menunya itu mudah. Nah, kenapa saya beli ini? Pertimbangan pertamanya, dia memiliki jack mikrofon nih di sisi sini. Dan ini cocok banget untuk pemula karena anti ribet. Terus kemudian pertimbangan keduanya apa? Kalau teman-teman nih yang mau beli kamera untuk pembuatan konten pribadi, ini kelebihannya layarnya itu sudah flip seperti ini. Jadi kita bisa putar. Jadi kalau kamu mau bikin konten, nah tinggal ngadep gini, enak, kita bisa lihat hasilnya. Kalau A6000, nggak bisa. Dan itu menyebalkan banget. Kenapa? Kalau kamu bikin konten, kamu nggak bisa lihat visualnya seperti apa. Kalau tiba-tiba baterainya habis, kita nggak bisa lihat gitu. Kita tetap aja ngerasa bahwa kamera masih merekam gitu. Sedangkan dia udah stop, entah memorinya full, baterainya habis, atau mungkin kendala-kendala lain gitu. Kalau untuk kualitas gambar, saya bisa katakan ini cukup tajam ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Oh ya, terus salah satu kenapa saya rekomendasikan kamera ini untuk pemula, dia itu sudah touchscreen gitu. Sehingga kalau ngubah-ngubah, kita tinggal pencet aja, oh ini shutter speed, mau kita rubah, ya kita tinggal geser aja. Kita tinggal geser, udah berubah gitu. Jadi enak banget, nggak perlu ngafalin tombol untuk ngubah-ngubah itu yang mana. Ini kameranya cukup bagus. Dia secara detail gambar dia cukup tajam ya. Terus kemudian dia itu autofocusnya lumayan cepat. Jadi kalau kita baca tuh di webnya, dia itu punya dual pixel autofocus. Jadi dia untuk foto dan video yang Full HD itu dia cukup cepat dan bisa diandalkan gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan konten, tracking muka, kamu sambil ngevlog jalan-jalan, ngerekam kegiatan gitu, ini sudah cukup bisa diandalkan. Terus kemudian salah satu kelebihannya juga karena dia bodinya kecil, compact, cukup, tapi feel dipegang itu cukup nyaman gitu. Dia juga ada hot shoe di sini, jadi teman-teman bisa pakai flash ya, udah bisa pakai flash. Ada viewfindernya yang juga cukup tajam gitu. Ini membantu banget viewfinder ini. Mungkin untuk pemula yang nggak paham, viewfinder kecil ini itu kalau kita lagi motret di outdoor yang terang banget, kadang kan kondisi layar monitornya ini kurang bagus. Nah, kamu bisa gunakan viewfinder ini supaya kamu bener-bener tahu apakah fotomu itu exposure-nya udah pas atau belum, apakah over ataukah under gitu. Di kondisi Full HD dia bisa sampai 60 fps yang artinya kamu bisa pakai kamera ini untuk bikin video-video yang slow motion. Itu cukup bisa diandalkan. Ya cukup lah, 60 fps itu udah cukup. Oke, tapi itu tadi kan ngomongin beberapa kelebihan-kelebihannya. Sebenarnya apakah ini kamera yang sempurna? Jujur sih enggak gitu ya.
Tapi kalau kamu ada budget cuman sekitar 7-8 juta gitu, aku belum ketemu opsi terbaik selain EOS M50. Dan ini belinya baru ya, jadi mungkin ada yang ngira saya beli second, ini beli baru, memang mungkin stok lama gitu. Cuman memang ya di harga segitu tentu nggak sempurna. Ada beberapa hal kekurangan yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan. Yang pertama, ini nggak terlalu penting sih sebenarnya. Jadi dia punya crop parah kalau kita ngerekam dia di kondisi 4K. Tapi ya kalau kamu punya budget di harga segitu, ngapain sih rekam 4K? Toh posting di YouTube juga mayoritas orang paling nonton di 720 sampai 1080, yang artinya sampai Full HD aja. Itu udah cukup. Terus kemudian minusnya lagi, dia itu baterainya cukup cepet habis. Itulah alasannya kenapa saya ketika beliin kamera selalu saya masukkan opsi untuk beli baterai cadangan. Jadi saya kemarin beli baterai cadangan dari KNF ini. Harganya nanti saya cantumin ya, saya lupa, seingat saya sih 200-300 ribuan deh gitu. Ini udah 2 baterai plus 1 charger yang isi 2 seperti ini. Jadi minimal menurut saya kalau kamu mau beli EOS M50, kamu harus punya cadangan 2 baterai gitu. Sehingga nanti kalau baterainya habis, kamu masih punya 2 cadangan. Yang habis ini sambil dicas pakai baterai cadangannya gitu. Kalau masalah baterai kita bisa atasi dengan beli, toh baterainya juga nggak mahal-mahal amat. Nah, ini juga satu hal yang mungkin layak dipertimbangkan kalau kamu mau gunakan ekosistem kamera untuk jangka panjang. Jadi lensa tipe ini, lensa EFM, secara ekosistem ini sudah nggak dilanjutin oleh Canon, sehingga mungkin jadi kendala kalau nanti ke depan mau upgrade ke kamera yang baru, lensanya udah nggak kompatibel dengan kamera baru. Ini beda dengan Sony A6000. Kalau Sony A6000 pakai lensa misalnya 35 mm-nya APS-C Sony, itu mau dipakai di kamera APS-C yang terbaru misalnya Sony A6700 tetap kompatibel. Jadi nanti tinggal ganti body dan seterusnya masih tetap bisa dipakai. Tapi untuk lensa Canon ini yang EFM ini itu udah nggak dilanjutin lagi oleh Canon. Aku nggak tahu, mungkin ada beberapa kekurangannya. Tapi itu sebenarnya bisa diakali kalau kamu misalnya mau pakai berbagai varian lensa. Ada adapter EF atau EFS ke EFM gitu. Jadi kamu bisa pakai lensa Canon DSLR gitu yang ada di pasaran dengan adapter tersebut. Itu kalau misalnya mau nambah beberapa varian lensa yang lain gitu. Terus kemudian rolling shutter itu masih kerasa di produksi video, di perekaman video, terutama kalau ngerekam 4K. Lagi-lagi ya ngapain sih ngerekam 4K di budget kamera segitu gitu loh. Terus kemudian dia tidak ada in-body image stabilizer gitu. Jadi kalau teman-teman nggak pakai lensa yang memang ada stabilizernya, cukup bahaya gitu loh. Ya, tapi sebenarnya di kompetitornya juga seperti itu sih. Kamu mau beli A6000 misalnya, Sony A6000, dia juga nggak ada IBIS-nya gitu. Jadi bukan sebuah kekurangan yang berlebih, karena mengingat harganya ya sangat murah gitu. Terus kemudian ini pertimbangan yang juga penting kalau kamu misalnya mau rekam video panjang, kamera ini limitnya sampai 29 menit. Jadi kalau kamu mau bikin video podcast yang durasi 2 jam, 1 jam gitu, mungkin ini jadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan karena kamu harus stop di 29 menit terus pencet rekam lagi gitu. Tapi kalau kamu misalnya cuma bikin video 5 menit, 10 menit, bahkan mungkin cuma klip-klip pendek gitu, saya kira ini masih belum terkalahkan di kelas harganya. Kecuali kamu beli second ya. Kalau second misalnya mau beli A7, mau beli A6300, A6400, mungkin itu jadi opsi yang bagus gitu. Tapi lagi-lagi beli second butuh skill untuk kamu bisa ngecek ini kameranya bagus apa enggak, cacat atau enggak gitu. Sedangkan kalau saya beliin sekolah seperti ini, saya males ribet nanti tanggung jawab kalau kameranya bermasalah. Yaudah, kita beli baru, jauh lebih aman, bergaransi. Terus kemudian yang mungkin juga jadi kekurangan, di kondisi low light-nya dia nggak begitu bagus, tapi bukan jelek-jelek amat juga gitu. Tapi di kelas harganya ini bukan sebuah hal yang kamu bisa komplain sih. Oke, itu aja teman-teman. Jadi kalau kamu mau beli kamera,
di harga 6 sampai 8 juta. Ya mungkin di pasaran ini bisa di harga 7 sampai 8 jutaan. Bisa jadi opsi yang menurut saya terbaik di harganya. Terutama kalau kamu butuh colokan mikrofon, kamu pengen bikin konten secara mandiri, kamu butuh layar flip yang memudahkan kamu. Karena saya beberapa kali juga ditanyain range kamera di harga segitu dan memang cukup membingungkan gitu. Tapi kalau kamu ada budget 20-30 juta sih gampang untuk cari berbagai opsi kamera yang bagus. Tapi di kelas di bawah 10 juta itu memang banyak pertimbangan yang perlu kita pikirkan matang-matang supaya nggak salah pilih. Meskipun 8 juta terkesan kecil, tapi bagi banyak orang ini budget yang besar yang dialokasikan dari duit pribadi. Ya tentu kita butuh pertimbangan yang matang, dan mungkin video ini bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.